di rumah Tuhan ini. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, saya menyambut kalian semua. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para pengantin yang mempelai, Bapak-bapak saksi, saya akan mendidik kalian dengan air suci seperti embun surgawi. Semoga kalian diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, disinari oleh kasih-Nya, disucikan oleh Roh Kudus, agar berkenan di hadapan-Nya dan diberi ketetapan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Imam bersama rombongan memasuki rumah Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Tuhan dan dengan harapan yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan yang dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyalakan Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihani dirinya sendiri. Sebab ia pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Nya, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya sukacitamu menjadi penuh, supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bila hati para murid dipenuhi dengan rasa kasih, mereka akan dipersatukan. Bila hati para murid itu dipenuhi dengan rasa cinta, mereka akan mengabdi satu sama lain. Cerita ini bersama mereka pasti akan sangat berbeda. Karena Yesus sudah tahu kasih menghormati keunikan dan menyatukan perbedaan. Yesus tahu bahwa dalam kasih itu perbedaan dan keunikan akan dilihat sebagai kekayaan yang mesti dihormati dan dihargai. Dan selain itu, kalau para murid saling mengasihi, hidup dan karya mereka akan menghantar orang untuk melihat Allah yang sungguh-sungguh berkarya dalam diri para murid. Dengan saling mengasihi, maka para murid akan menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Anda dan saya, kita semua punya hati. Tapi apakah kita punya kasih? Apakah kita saling mengasihi? Dan hal ini harus kita teliti secara sungguh-sungguh. Karena tidak semua kita yang punya hati ini memiliki kasih. Tidak semua kita yang punya hati ini saling mengasihi. Dan tidak semua kita yang punya kasih memiliki kesetiaan. Karena kesetiaan itu sangat bergantung dari seberapa besar kadar kasih yang kita miliki. Semakin besar kasih yang kita punya dalam diri kita, maka kesetiaan itu akan semakin kuat. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menyelami apa yang sedang menggerakkan roda kehidupan saudara-saudari sekarang ini dan di sini. Dalam seluruh kehidupan yang sudah saudara-saudari bangun. Yang saya harapkan
rasa kasih, saling mengasihi satu sama lain seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang pertama-tama telah mengasihi saudara-saudari, dan karena itu Tuhan juga menghendaki supaya kamu saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Dan kata-kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi, ini menjadi kata-kata yang penting. Kata-kata ini akan menjadi kunci jawaban atas semua situasi dan pengalaman hidup yang sudah kamu alami, yang sedang kamu alami, dan yang akan kamu alami. Hendaklah kamu saling mengasihi itu akan menjadi kunci atas semua pengalaman sukacita yang telah kamu alami, juga yang akan kamu alami. Karena itu, pasangan saudara-saudara yang saya kasihi, saling mengasihi itu di antara suami istri bisa meluluhkan kebekuan hati. Ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saling mengasihi itu akan meluluhkan semua. Saling mengasihi itu dia akan meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan kami. Ada yang dari Montpellier, para pengantin dan mempelai akan berjanji menyerahkan diri seutuhnya sebagai seorang suami dan istri kepada pasangannya masing-masing di hadapan Tuhan dan segenap umat Allah. pasangan Ignatius Malisrani dan Juliana Isabella Renjuli. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah Satan yang perkawinan. Hari ini kami berkumpul di sini untuk memohon anugerah kepada pengantin dan mempelai yang adalah anak-anak kami. Mereka akan membangun sebuah rumah tangga yang baru, dan karena itu mereka akan memudahkan kami. Sebagai orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, kami sangat bergembira karena telah menjalani tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dengan rela hati, kami merestui jalan panggilan mereka. Sertailah mereka dengan berkat-Mu, peliharalah mereka dalam nama-Mu, dan anugerahlah rahmat untuk setia sampai mati. Ajarilah mereka tahu bersyukur dalam suka dan duka. Teguhkanlah mereka dalam saat sulit, dan topanglah mereka bila mereka jatuh. Hindarilah permusuhan dan perselisihan di antara mereka yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Hidupkanlah benih iman Kristian dalam diri mereka, agar mereka dan anak-anak mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang baik. Inilah doa kami, sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus memberkati dan menemukan kalian agar kalian sanggup hidup saling mencintai dengan setia dalam menunaikan namun
jawab sebagai suami istri. Untuk itu sekarang saya minta yang terkasih, bersediakah saudara-saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara menghormati dan menghargai mengasihi istri saudara-saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Para mempelai wanita yang terkasih, bersediakah saudari-saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudari mengasihi dan menghormati suami saudari-saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari-saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Para menanti dan mempelai yang terkasih, adakah kalian sebagai suami istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu di dalam hidup perkawinan dan keluarga, di dalam gereja dan masyarakat? Ya, bersedia. Saudara Ignatius Malisrani, maukah saudara menikah dengan saudari Juliana Isabella Reluduli yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Saudari Juliana Isabella Reluduli, maukah saudari menikah dengan saudara Ignatius Malisrani yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang saya mempersilakan saudara-saudari berjabatkan tangan dan meletakkan di atas batu suci. Atas nama Gereja Allah, di hadapan Bapa dan Mama saksi, orang tua dan keluarga serta seluruh umat yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah menceraikan manusia. Ignatius, kenakanlah cincin ini pada jari istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Juliana Isabella, kenakanlah cincin ini pada jari suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Mari kita menyambut mereka dengan tepuk tangan. Lindungilah para penanti dan mempelai ini dan persatukanlah mereka dalam cinta kasih. Marilah kita memohon. Ya Tuhan, pemberi hidup dan sumber selamat, berkatilah kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kami tetap beriman
Semoga mereka menghayati cinta kasih di dalam hidup keluarga mereka, sebagaimana Kristus mencintai gerejanya dan menyerahkan dirinya untuk kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, teristimewakan keluarga, sahabat kenalan, para penjasa dan penerima, dari para pengantin dan mempelai yang berbahagia pada hari ini. Kami mohon hadirinlah kami semua agar kami juga terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan tolongan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa kuasa-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan roh perkawinan yang telah Kau tentukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau meluruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian Engkau menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Ya Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesyukuran. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa dan tidak pula dihancurkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela para mempelai wanita ini, agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia, ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk para pengantin pria ini. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik sebagai terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para pengantin dan mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang menaati hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dan lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Dan semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dan semoga oleh mentaka tangan kami ini dan dengan pengantaraan doa para kudus dan Bunda Maria, pengantin dan mempelai ini senantiasa diberkati dari segala berkat kami dan didiami oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kasih
Tuhan suka si dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senod naik, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma per ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Dan kebanyalah Tuhan suka si dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta.